Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi dan mempraktikkan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas 1 mata kuliah tersebut, di sini sudah diberikan 3 buah soal, yaitu untuk membuat program menggunakan TypeScript. Baik, lanjut. Langsung saja saya mulai dari nomor 1. Pada soal nomor 1, yaitu buatlah pola segitiga dari NIM, kemudian ambil digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiga. Di sini ada contohnya NIM seperti ini, kemudian diambil digit terakhir dan tinggi segitiganya. Kemudian buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola seperti ini. Dan jika tinggi segitiga sama dengan 5, misalkan, kemudian baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Baik, langsung saja saya buka untuk Visual Studio Code-nya. Saya akan menggunakan VS Code. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginstal npm dan node-nya, dan juga saya sudah menginstal untuk TypeScript-nya. Di sini sebelumnya menggunakan npm install TypeScript. Baik, langsung saja di sini saya sudah buat untuk folder tugas 1, kemudian saya buat untuk filenya soal1.ts atau TypeScript. Nah, di sini langsung saja saya mulai. Untuk variabelnya yaitu NIM yang pertama, tipe datanya string, kemudian untuk NIM saya. Nah, di sini saya buat yang pertama variabel NIM yang digunakan untuk menyimpan NIM sebagai tipe data string yang nantinya akan diakses atau digunakan. Kemudian saya membuat variabel untuk mengambil digit terakhir. Tipe datanya sama, string. Nah, di sini saya mengambil digit terakhir dari NIM saya menggunakan ini variabel digit terakhir seperti ini. Jadi nanti akan diambil digit terakhirnya, yaitu angka 4. Kemudian lanjut, di sini saya akan membuat variabel tinggi untuk mengubah si angka 4 ini menjadi angka, kan sebelumnya atau karakter, akan saya ubah menjadi angka atau number. Di sini variabelnya yaitu tinggi, kemudian tipe datanya angka atau number. Kemudian menggunakan parse in dan mengambil variabel digit terakhir. Nah, di sini saya lanjutkan, saya akan membuat console log atau digunakan untuk menampilkan data hasil perhitungan, nanti akan dimunculkan pada output. Yang pertama, saya akan menampilkan NIM saya dulu, nanti ketika output. Nah, di sini saya memanggil variabel NIM. Kemudian saya akan menampilkan nanti digit terakhirnya. Nah, di sini saya memanggil variabel digit terakhir. Kemudian lanjut. Saya juga akan menampilkan
tinggi segitiganya dengan memanggil variabel tinggi. Baik, saya akan lanjut untuk membuat perhitungannya. Yang pertama menggunakan for perulangan. Sini let sama dengan 1. Kemudian saya panggil untuk variabel tingginya. Oh, ini maaf salah, di sini harusnya i lebih kecil sama dengan tinggi. Kemudian i++. Nah, di sini saya mengatur jumlah baris segitiganya dari 1 sampai nilai tinggi variabel tinggi ini. Kemudian lanjut. Baris C ditambah Nah, di sini saya menyusun angka pada baris ini dengan spasi di antaranya. Jadi yang untuk outputnya nanti akan dipisahkan menggunakan spasi dengan variabel baris ini dengan tipe datanya string. Kemudian pada for ini atau perulangan ini nanti angkanya akan mengisi pada setiap baris dari 1 sampai ke i. I-nya nanti diambil dari 1 sini. Kemudian terakhir untuk menampilkannya menggunakan konsol. Dan yang dipanggil adalah variabel baris. Kemudian saya menggunakan trim untuk menghapus spasi jika ada spasi di akhir supaya lebih aman. Kemudian saya tutup di sini menggunakan titik koma. Jadi di sini saya menampilkan satu baris segitiga seperti yang diperintahkan pada soal. Dan trim ini nantinya untuk menghapus jika ada spasi pada akhir. Kemudian di sini saya sudah selesai, saya coba save dan saya coba running. Untuk runningnya yang karena ini menggunakan TypeScript diubah terlebih dahulu atau diterjemahkan ke JavaScript menggunakan tsc, kemudian nama filenya soal1.ts. Nah, di sini untuk JavaScript-nya sudah berhasil terbuat filenya. Kemudian untuk menampilkan file JavaScript-nya menggunakan node soal1.js. Nah, di sini sudah berhasil nampil untuk output-nya. Di sini saya pertama menampilkan NIM dan di sini sudah nampil NIM saya 051726594. Kemudian diambil digit terakhirnya yaitu 4. Di sini 4, kemudian tinggi segitiganya juga 4. Jadi yang akan dihitung dari 1 sampai 4. Nah, di sini sudah berurutan untuk segitiganya 1, 1, 2, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4. Jadi program ini itu membaca digit terakhir dari NIM saya
untuk menentukan tinggi segitiganya, kemudian mencetak menjadi pola seperti ini, dan bertingkat menggunakan perulangan. Baik, mungkin untuk nomor 1 di sini sudah selesai. Mungkin akan saya lanjutkan ke nomor yang kedua, atau soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini, buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, kemudian jadikan bedanya atau step. Buat programnya menggunakan TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya seperti ini, NIM, kemudian ambil 2 digit terakhirnya, yaitu 13. Berarti startnya dari 13, kemudian digit ketiga dari belakangnya yaitu 0, ditambah 1 menjadi 1, jadi bedanya 1, jadi 13, 14, 15. Baik, lanjut saya buat atau praktikan. Sini saya buat terlebih dahulu untuk filenya soal 2.ts. Di sini langsung saja. Yang pertama saya buat variabel NIM seperti tadi untuk menyimpan NIM-nya dalam bentuk string. Kemudian setelah itu saya akan membuat variabel untuk mengambil 2 digit terakhir sebagai angka awal dari deret menggunakan variabel 2 digit ketiga, 2 digit NIM. Kemudian untuk variabelnya, ini variabelnya 2 digit NIM, kemudian tipe datanya number, kemudian menggunakan parse in, di sini saya panggil untuk variabel NIM-nya slice min 2, kemudian titik koma. Kemudian saya lanjut untuk membuat variabel selanjutnya untuk mengambil digit ketiga dari belakang NIM, yaitu variabelnya digit ketiga. Kemudian untuk tipe datanya sama, number. Kemudian di sini sama menggunakan parse in. Saya panggil kembali untuk variabel NIM-nya menggunakan char. Nah, di sini sudah untuk membuat variabelnya. Kemudian lanjut variabel yang ketiga, yang keempat, yaitu variabel beda untuk sebagai penentu untuk perbedaan deretnya. Untuk variabelnya beda, kemudian tipe datanya number. Kemudian saya panggil untuk variabel digit ketiga ditambah 1, karena tadi perintah dari soalnya digit ketiganya ditambah 1. Kemudian saya buat array kosong untuk menyimpan hasilnya nanti. Variabelnya hasil, kemudian tipe datanya number. Hasilnya menggunakan kurung siku sebagai tanda array. Baik, lanjut. Kemudian saya membuat konsolnya untuk output nantinya. Yang pertama, seperti yang tadi, saya membuat konsol untuk menampilkan NIM saya. Nah, di sini saya panggil untuk variabel NIM-nya. Kemudian konsol yang kedua.
yaitu 2 digit, terakhir NIM, kemudian saya panggil untuk variabelnya 2 digit NIM, kemudian konsol yang selanjutnya yaitu digit ketiga dari belakang. Di sini untuk konsol ini saya buat agar memudahkan informasi untuk mengecek hasil dari outputnya nanti. Untuk digit ketiga saya panggil variabelnya digit ketiga. Atau saya langsung saja di sini digit ketiga dari belakang, kemudian saya tambahkan 1 agar tidak terlalu banyak. Nah, saya panggilnya variabelnya beda. Kemudian saya tutup. Lanjut saya buat perhitungannya menggunakan perulangan for. I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil daripada 10, kemudian I plus, kemudian hasil saya panggil untuk hasilnya di sini, kemudian panggil untuk variabelnya 2 digit plus I dikali beda, variabel beda. Nah, di sini untuk perhitungannya sudah selesai. Ini tuh digunakan untuk menghitung 10 angka pertama yang diminta oleh soal tadi. Kemudian dengan rumusnya di sini A plus atau 2 digit NIM plus I, kemudian dikali beda. Terakhir saya buat untuk menampilkan hasil atau outputnya dengan console log, kemudian variabelnya hasil, menggunakan join di sini untuk memisahkan outputnya dengan koma di sini, dan outputnya nanti saya buat memanjang. Baik, di sini sudah berhasil selesai untuk soal 2-nya. Kemudian saya ubah dulu menjadi JavaScript untuk soal 2-nya. Menggunakan tsc soal 2.ts. Nah, di sini untuk JavaScript-nya sudah terbuat. Kemudian saya tampilkan output dari JavaScript-nya menggunakan node soal 2.js. Nah, di sini sudah berhasil nampil. Untuk NIM saya di sini 0517265594. Kemudian 2 digit terakhir NIM saya yaitu 94. Kemudian digit ketiga dari belakangnya ditambah 1. Untuk digit ketiga saya yaitu 5 ditambah 1 menjadi 6. Nah, di sini untuk aritmatikanya dimulai dari 94. Kemudian bedanya 6, 94 ditambah 6, 100, 106, dan seterusnya sampai 10 angka. Baik, mungkin untuk soal nomor 2 sudah berhasil. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, yaitu buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program menggunakan TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contohnya seperti ini, NIM, kemudian 2 digit terakhirnya 13, ditambah 10 menjadi 23. Dan ini 23 menjadi batas akhirnya. Di sini yang ditampilkan yaitu bilangan prima. Baik, langsung saja saya praktikkan. Saya buat terlebih dahulu untuk filenya soal 3.ts. Baik, yang pertama seperti biasa saya buat variabel NIM terlebih dahulu untuk menyimpan NIM saya.
sama menggunakan string. Kemudian selanjutnya saya buat variabel untuk mengambil 2 digit terakhir dari NIM. Untuk variabelnya saya samakan 2 digit NIM di sini. Untuk tipe datanya number. Kemudian menggunakan parseIn. Saya panggil variabel NIM-nya, kemudian slice untuk mengambil 2 angka saja atau 2 digit saja. Kemudian selanjutnya saya buat lagi untuk variabel batasnya untuk membuat batas akhir dari perhitungan bilangan primanya. Sini saya buat nama variabelnya batas, tipe datanya number. Kemudian saya panggil untuk variabel 2 digit NIM-nya, saya plus 10, karena tadi perintah soalnya ditambah 10 untuk batas akhir pencarian bilangan primanya. Oke, untuk variabelnya di sini sudah. Lanjut, saya akan buat function-nya untuk menghitung bilangan primanya. Function cek prima. Sini number. Kemudian saya buat kondisi di sini menggunakan if. If angka lebih kecil daripada 2, di sini seharusnya if angka lebih kecil daripada 2, kemudian return false. Kemudian saya buat perulangan menggunakan for let i sama dengan 2. Kemudian i lebih kecil sama dengan menggunakan math. Di sini saya qrt, kemudian variabel angka, plus. Kemudian setelah for saya tambahkan kondisi lagi if angka persen dengan 0, kemudian return false. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk function-nya. Function cek prima, kemudian variabelnya angka berupa tipe datanya number. Kemudian di sini saya buat boolean. Kemudian saya buat kondisi jika angka atau variabel angka di sini lebih kecil daripada 2, return false. Kemudian saya buat perulangan menggunakan for i sama dengan 2. Kemudian i lebih kecil sama dengan math ini. Kemudian saya buat kondisi lagi yaitu if angka persen i sama dengan 0. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut merupakan bilangan prima. Jika angka kurang dari 2,
maka otomatis bukan prima, bukan bilangan prima. Kemudian dicek kembali apakah angka habis dibagi dengan bilangan lain. Di sini dari 2 sampai akar kuadratnya. Dan jika tidak ada yang membagi habis, maka angkanya dianggap menjadi bilangan prima. Jadi function ini digunakan untuk mengecek apakah bilangan ini itu bilangan prima atau bukan. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Di sini saya buat variabel untuk hasilnya. Let hasil tipe data number untuk menyimpan array-nya. Kurung siku sama dengan kurung siku. Nah, di sini saya buat array kosong untuk menampung hasil dari bilangan primanya. Kemudian saya buat perhitungannya. Di sini menggunakan perulangan for i sama dengan 1. Kemudian i lebih kecil sama dengan variabel batas plus. Kemudian saya buat kondisi jika function cek prima ini di sini i, kemudian saya tampilkan untuk variabel hasilnya, ya sebuah array di sini. Nah, di sini saya melakukan perulangan dari 1 sampai batasnya tadi, ditambah yang hasil dari batas 10 ditambah 10 ini. Kemudian menambahkan angka prima ke array-nya. Kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu. Saya buat console log-nya seperti tadi. Untuk bagian output-nya, pertama pasti saya buat tampilan untuk name saya. Name. Kemudian saya panggil untuk variabel name-nya. Lanjut console log kedua. Saya tampilkan 2 digit terakhir dari name. Saya panggil juga untuk variabelnya. Kemudian console log berikutnya saya tampilkan untuk batas akhir dari name tadi yang sudah ditambah dengan 10. Batas akhir saja di sini saya untuk teksnya. Kemudian saya panggil untuk variabel batas. Kemudian untuk console log yang terakhir yaitu hasilnya. Yang dipisahkan dengan koma di sini agar rapi. Baik, seperti ini. Oh, di sini terdapat error untuk bagian booleannya. Oh, saya lupa untuk menambahkan return yang terakhir, yaitu return true-nya. Nah, di sini sudah hilang untuk errornya. Nah, di sini saya sudah buat untuk dari variabel, function, kemudian perhitungan atau perulangannya, dan bagian konsolnya. Di sini sudah saya save, kemudian saya ubah seperti yang tadi dari TypeScript menjadi JavaScript menggunakan tsc soal3.ts. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat file JavaScript-nya. Kemudian saya tampilkan untuk output-nya menggunakan node soal3.js. Nah, di sini sudah tampil untuk output-nya. NIM 051726594, kemudian 2 digit terakhir dari NIM-nya yaitu 94, dan batas akhirnya yaitu 94 ditambah 10 yaitu 104. Jadi di sini sudah nampil bilangan primanya dari 2, kemudian seterusnya dan sampai batas 104.
Kenapa 104 tidak tampil? Karena 104 bukanlah bilangan prima. Jadi batas akhir yang nampil di sini yaitu 103. Baik, mungkin untuk untuk soal 1, soal 2, soal 3 dari tugas 1 di sini sudah berhasil. Untuk outputnya juga sudah nampil. Untuk yang pertama ini menggunakan TypeScript di sini pola segitiga, kemudian nomor 2 di sini deret, aritmatika, kemudian bilangan prima. Mungkin sekian tugas 1, maaf. Mungkin sekian tugas 1 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Bapak tutor jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.